akan kita pasarkan ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita langsung aja kepada Ibu Sri Nom Putri. Silakan Ibu, saya persilakan untuk berbicara, menyampaikan. Baik, terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ya. Nah, sedikit ya saya sebelum mulai. Waktu live pagi tadi, saya nggak tahu ya siapa aja yang di tim kita yang hadir di live itu, saya nggak tahu, soalnya itu kan umum. Ada yang bertanya, apa pengertian investasi leher ke atas, Umi, gitu kan? Ada yang bertanya tuh, Bapak Yusri Hasan itu dari mana ya, di tim kita atau bukan? Nah, teman-teman, kalau kita di bisnis ini, seperti yang sering saya bilang, ya kita harus melakukan investasi leher ke atas. Nah, apa itu investasi leher ke atas? Ini adalah salah satunya, teman-teman. Ya, Zoom kita ini, training kita ini adalah salah satu investasi leher ke atas. Artinya kita harus menambah, mengupgrade wawasan kita tentang bisnis, mengupgrade mindset kita. Nah, itu maksudnya. Sehingga apa? Supaya ketika mindset kita tumbuh, bisnis kita akan berkembang. Nah, gitu. Maka seperti dikatakan Kang Agian tadi, bisnis ini sama seperti sekolah, maka teman-teman yang rajin ikut Zoom, walaupun mungkin yang dibahas itu juga, tapi pasti ada setiap kali perbedaannya ya, apakah itu dari motivasinya atau perkembangan produknya. Maka bagi teman-teman yang rajin, insya Allah pasti ada merasakan ya perubahan dari wawasannya. Kalau sebelumnya belum tahu tentang ini, nah sekarang udah tahu, nah gitu ya. Itu wajib kita miliki ya, melakukan investasi leher ke atas. Nah, bicara sedikit tentang ini ya, karena bisnis ini walaupun tidak sulit, tapi juga tidak gampang, teman-teman. Tapi peluang kita sukses jauh lebih besar di sini ketika bisnisnya kita jalani. Yang penting adalah kita sediakan waktu untuk bisnis ini, karena seperti yang dibilang ya, orang-orang sukses itu, ya, orang-orang sukses itu polanya sama, teman-teman. Pola orang sukses itu dia rajin belajar. Ya, rajin belajar dan memiliki fighting spirit, ya. Apa itu fighting spirit? Fight. Jadi, teman-teman ketika ingin sukses seperti Kak Agian yang punya penghasilan 80 juta per bulan, seperti mentor-mentor kita, top leader kita yang sudah sukses, kita harus punya fighting spirit, semangat untuk berjuang gitu. Fight ya, fight. Fight itu apa? Kalau kita artikan ya sedikit ya sebelum masuk ke produk ya pengantarnya. Fight itu fokus, teman-teman. Fokus kepada apa yang penting. Fokus itu apakah harus meninggalkan pekerjaan? Tidak, tapi minimal teman-teman dalam sehari ada menyediakan waktu 1 jam 2 jam untuk ke bisnis ini. Kemudian I, ya ingat tujuan kita, ingat tujuan awal kita bergabung di bisnis itu. Kemudian G, kan fight tadi ya, G, gunakan semua tenaga dan pikiran untuk bisnis ini. Ya, jadi bisnis ini kita kerjakan juga tidak terlalu serius, tapi juga tidak terlalu santai. Artinya ada pikiran kita ke bisnis ini, ada tenaga kita ke sini. Kemudian berikutnya H, halau semua pandangan negatif. Nah, seperti kita live itu kan banyak para hater tuh. Nah, ada saatnya kita membalas hater, tapi sekali-sekali jangan fokus kepada membalas apa ungkapan-ungkapan hater. Jadi karena apa, teman-teman? Kalau kita tidak punya mental yang kuat nanti susah gitu. Maka teman-teman nggak usah pedulikan pandangan-pandangan hater. Justru itu supaya teman-teman kuat di sini, teman-teman harus miliki pemahaman yang benar tentang bisnis ini, pemahaman yang benar tentang produknya. Kalau tidak, teman-teman akan mudah digoyang sama hater. Padahal kita sudah ada di dalam, sudah merasakan bagaimana produk, sudah merasakan bagaimana pembinaan, tapi para hater mengatakan sesuai udelnya, kan gitu ya. Yang terakhir T, maka ketika kita semua bisa menghalau semua pandangan negatif, maka kita insya Allah tekanan yang akan kita hadapi akan hilang dengan sendirinya. Maka itulah yang mesti kita miliki, fight spirit, teman-teman ya. Ketika teman-teman memiliki itu, insya Allah teman-teman akan bisa menikmati prosesnya. Nah, oke, baik, kita akan masuk kepada layar ya, kepada produk. Karena di sini, apalagi kita di sini sudah jadi reseller ya. Ketika kita sudah jadi reseller, otomatis kita tidak bisa lepas dari produk.
kita harus mengetahui apa saja produk-produk yang bisa kita pasarkan. Bukan sekedar mengetahui teman-teman, tapi menguasai ya. Menguasai walaupun tidak secara mendalam ya, tapi teman-teman bisa tahu tentang produk ini supaya apa? Supaya ketika orang bertanya kita bisa menjawab gitu. Nah, di sini hanya stimulus ya, ini kita nanti kalau mau pendalaman lebih lagi bisa di zoom produk BIMEK, di zoom produk pertanian. Nah, seperti itu. Kalau dulu kita bilang ada 5 segmen produk, semakin ke sini itu produk kita semakin banyak loh teman-teman, semakin banyak. Per 2 bulan itu ya, ini produk yang mau diluncurkan aja antri ya. Produk yang mau diluncurkan aja antri, maka teman-teman harus mencicil pengetahuan teman-teman tentang produk supaya apa? Supaya tadi nggak numpuk nanti ya. Ini ada lagi produk baru, ini ada lagi produk baru. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman ketika mendengarkan ya, kalau menurut saya ya, kalau saya belajar itu mendengar itu saya mencatat gitu ya. Kita mencatat, nggak ngandang, oh nanti kan bisa ditanyakan, nggak kayak gitu. Kita mencatat, kalau kita mencatat itu beda. Kalau kata Rasulullah, ikatlah ilmu itu dengan kalam. Kan itu kata Rasulullah. Jadi memang kita mencatat itu bagian dari sunnah sebenarnya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan boleh dicatat dimanapun kita belajar. Oke, baik. Kita akan membahas tentang produk-produk pertanian gitu ya. Yang pertama ya produk pertanian. Rasanya hari ini jarang ya orang yang tidak ini ya dengan pertanian dan perkebunan, walaupun di perkotaan. Kayak saya kan juga di perkotaan ini, di Kota Madia. Memang secara pertanian luas tidak, tapi kalau di perkotaan itu ada namanya urban farming, petani perkotaan. Itu petani perkotaan itu mereka bertani bisa di halaman rumah dengan memakai polybag. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya pasar kita untuk produk-produk pertanian ini dimanapun kita berada sebenarnya tetap tinggi gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita bicara tentang pertanian ya. Di sini kita ada, kalau untuk pertanian itu ada 4 produk. Yang pertama eco farming, fotosintesa, BSR, best from slow release, dan di sini belum dituliskan ya. EPP, Eco Plant Protector atau agen hayati. Baik, saya masuk yang pertama, eco farming. Eco farming ini ada 2 teman-temannya, premium dan original. Ya, premium ini dia lebih kering daripada original. Nah, apa beda premium dengan original? Kalau original dia bisa kita pakai untuk ternak. Kalau premium jangan. Nggak boleh untuk ternak, terlarang ya untuk ternak, justru nanti membahayakan ternaknya. Yang boleh itu adalah original, boleh karena ada kandungan zat, lupa lagi nama zatnya, yang bisa untuk ternak. Kemudian original ini teman-teman, dia mengandung 170 miliar mikroba ya. Nah, mungkin sedikit ya. Ada teman-teman yang udah lama ya, yang udah lama bergabung. Dulu kita mendapatkan informasi atau edukasi tentang pemakaian eco farming ini kan dipakai air kelapa, fermentasi 3 hari, kemudian sehari dibuka tutupnya, kemudian banyak gitu ya, gitu kan ya. Tapi itu tidak salah teman-teman, tapi setelah dievaluasi dengan melakukan seperti itu ternyata apa yang terjadi? Ternyata evaluasinya itu banyak tanaman petani yang menguning. Setelah diselidiki sama tim, sama konsultan dan sama formulator juga, itu disebabkan karena proses fermentasi yang tidak sempurna. Yang disampaikan dulu apakah salah? Tidak salah teman-teman, yang disampaikan SOP gitu, cara pembuatan biang eco farming itu betul, tidak salah. Tapi di lapangan petani kadang tidak sempurna dalam melakukan proses fermentasi. Akhirnya apa? Akhirnya biang eco farming itu dimasuki oleh bakteri yang menyebabkan rusaknya kandungan eco farming. Maka setelah ditinjau ulang lagi, diberikanlah SOP terbaru, mengingat ya kenapa SOP terbaru ini muncul, mengingat sebenarnya karena di eco farming ini kandungan mikrobanya sudah sangat tinggi, 170 miliar, jadi tidak perlu lagi proses fermentasi sebenarnya karena dia sudah sangat tinggi loh.
Siapa yang bilang kandungan mikrobanya seperti itu? Itu hasil riset dari Kementerian Organik di Kementerian Pertanian Indonesia. Keluarnya. Jadi luar biasa teman-teman, tanpa difermentasi pun mikrobanya sudah sangat banyak. Jadi tidak perlu lagi fermentasi, apalagi pakai air kelapa gitu ya. Kalau untuk pertanian yang luas, luar biasa itu mencari air kelapa pula. Nah, gitu. Jadi menyulitkan petani jadinya, gitu ya, teman-teman ya. Karena dulu memang seperti itu, tapi setelah ditinjau ulang, kita tidak rekomendasikan lagi pakai fermentasi dan air kelapa. Karena dulu memang banyak ya evaluasinya, banyak tanaman menguning karena di lapangan petani tidak sempurna dalam proses fermentasi. Sampai sini paham ya? Jadi kita tidak perlu pakai fermentasi lagi dan itu cukup ya karena kandungan mikrobanya juga sangat banyak. Jadi teman-teman ketika membuatkan biang eco farming, teman-teman cukup dihancurkan dalam 1 gelas 1 liter air, didiamkan 15 menit cukup, masukkan ke tangki semprot dengan cara disaring supaya tangki semprotnya tidak tersumbat, gitu ya. Nah, eco farming ini ada, kita di pertanian ini ada 2 SOP teman-teman ya. Silakan mencatat ya, nanti saya seperti dibilang tadi saya akan detail di sini. Kita ada 2 SOP, SOP eco farming plus kimia 50%, SOP best farming. Nah, karena gini loh teman-teman, kita hari ini nggak bisa gerasa-gerusu langsung pengen karena semangat. Ya kayak yang diceritakan kemarin, ada di daerah Bunda Diana di mana ya kemarin dia cerita Bunda Diana yang baru gabung di Kalimantan kalau tidak salah itu gagal hasil panen petani karena apa? Karena mitra yang mendampingi demplotnya pas pertama kali demplot itu eco farming, dia eco farming tok ya, SOP eco farming bukan SOP best farming dia. Eco farming langsung 100% eco farming 0 kimia. Nah, alhasil apa? Alhasil panen petani gagal. Kenapa gagal? Karena nutrisi yang ada di eco farming tidak mencukupi untuk kebutuhan pertanian. Makanya dari kita SOP-nya itu tetap harus memakai 25-50%. Kalau saya pribadi pertama kali itu malah nggak berani 25. Memang saya ambil patokan tertinggi 50%. Itu ya teman-teman. Kapan bisa kita meninggalkannya? Ketika sudah panen ketiga atau panen keempat, jadi bertahap meninggalkannya. Karena merubah tanah itu tidak mudah. Karena eco farming ini kan pembenah tanah sebenarnya fokusnya. Bayangkan untuk 1 hektar sawah itu kalau padi ya, 1 hektar sawah kita butuh 10 box eco farming. 6 boxnya hanya untuk tanah, bayangkan itu. 6 box eco farming itu untuk semprot ke tanah 5 hari sebelum tanam. Jadi betul-betul tanahnya yang kita benahi teman-teman. Nah, yang 4 boxnya baru ke tanaman di hari 14, 28, 42, dan 56. Pupuk kimianya kapan? Pupuk kimianya sesuai kebiasaan petani, asal jangan dempet waktunya dengan penyemprotan eco farming, jarakkan 2-3 hari. Kemudian pemupukan paling bagus itu di pagi hari sebelum jam 9. Beda dengan pengobatan, kalau bahasa petani kan racun gitu. Kalau untuk obat hama itu paling bagus itu sore hari. Gitu ya, eco farming ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya SOP best farm. Saya langsung ke SOP 2 SOP aja ya. SOP best farm kita memakai semua produk PT BES yang 4 tadi teman-teman. Di SOP best farm kita bisa hilangkan kimia ya, kita bisa hilangkan kimia. Karena di sini kalau teman-teman ada buku terbaru ya. Di buku cetakan terbaru itu sudah dimasukkan BSR. Kalau dulu kan belum dimasukkan BSR. Di cetakan terbaru BSR sudah dimasukkan. Ketika teman-teman ingin menghilangkan kimia, teman-teman harus pakai 4 produk dari PT BES. Makanya SOP-nya SOP best farm namanya. Kalau tadi namanya SOP eco farming plus kimia. Di SOP best farm untuk lahan 1 hektar kita butuh 24 sampai 25 box. 1 box EPP 5 hari sebelum tanam.
Kalau seandainya itu padi, perendamannya juga dipakai dengan EPP atau agen hayati. Kan padi itu benihnya direndam. Nah, setelah direndam, nanti direndam lagi dengan agen hayati 5 jam. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk antisipasi virus hama bawaan benih. Nah, kemudian 5 hari sebelum tanam, tanahnya juga disemprot dengan EPP. Untuk apa gunanya? Antisipasi virus bawaan tanah. Gitu ya. Jadi satu box itu disemprotkan EPP 5 hari sebelum tanam. 2 hari setelah penyemprotan EPP, baru teman-teman semprotkan eco farming. Dosisnya berapa? Dosisnya 2 box eco farming, dilarutkan, dibuatkan biangnya dengan 1 liter air. Nah, 1 liter air itulah dibagi untuk 10 tangki semprot. Karena hitungan di kita 1 hektar tuh cukup untuk 10 sampai 12 tangki semprot. Kenapa gitu? Berarti nggak basah betul? Iya, memang tidak basah karena dia kan mikroba. Ketika sampai di tanah dia akan membelah diri menjadi jutaan mikroba lainnya. Dia bukan kimia. Kalau kimia 1 ton kita tebar, dia tetap 1 ton. Nggak bisa jadi 2 ton, 3 ton. Tapi beda dengan eco farming. Eco farming ini karena makhluk hidup, karena mikroba, dia bisa membelah diri menjadi jutaan mikroba lainnya. Dia kan semacam zat pengurai, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nanam gitu. Di hari ke-7 HST, ada yang tahu HST? Hari setelah tanam ya. 7 HST itu teman-teman semprotkan BSR, Base from Slow Release. Jadi kalau untuk horti atau bisa disemprotkan, kalau untuk tanaman keras kan dikubur ya. Tapi kalau untuk horti bisa disemprotkan. Semprotkan BSR 1 saset untuk 2 tangki semprot. Berarti 1 saset dibuatkan dengan dilarutkan dalam 28 liter air. 28 ya. Untuk 1 tangki semprot, untuk 2 tangki semprot. Berarti kalau 1 hektar kita butuhnya 6 saset di hari ke-7. Jadi hari ke-7, hari 21, hari 33, SOP-nya sama. Cara pemakaiannya sama. Ingat ya, 7, 21, 23 cara pemakaiannya sama. Ini kita cerita untuk padi, jagung, dan sejenisnya dulu ya. Nanti kita cerita untuk tanaman keras. Nah, cara pemakaiannya sama ya. Kita 1 saset untuk 2 tangki semprot. Kemudian hari ke-10, 25, 40, dan 55 itu juga sama, yaitu 4 saset fotosintesa, larutkan dalam 1 liter air. 4 saset ya. Ini dosis 1 hektar, nanti teman-teman breakdown aja nanti. 4 saset fotosintesa larutkan dalam 1 liter air. 1 liter air bagi untuk 10 atau bagi untuk 12 tangki semprot, gitu ya. Setiap tangki semprotnya masukkan 1 saset agen hayati. Nah, gitu. Sama caranya, hari ke-10, 25, 40, dan 55 sama caranya. Kenapa agen hayati dimasukkan? Karena itu antisipasi untuk pencegahan hama. Oh, ternyata di hari ke-30 atau hari ke-40 masih kena hama. Kena hama juga, berarti teman-teman semprotkan agen hayati saja lagi. Semprotkan agen hayati 1 kali seminggu. Kalau masih bandel, semprotkan 2 kali seminggu. Boleh juga ditambah dengan garam dan sunlight. Nah, gitu ya. Itu SOP-nya. Jadi teman-teman kalau udah biasa bertani, kita akan bisa melihat menjelang masa vegetatif, menjelang umurnya 40 hari, kalau pertumbuhannya tertinggal masih bisa kita kejar teman-teman. Makanya perhatikan menjelang umur 40 hari itu pertumbuhannya. Kalau rasanya pertumbuhannya tertinggal, nanti kita gas lagi dengan BSR. Bisa ditambah dengan BSR lagi kalau seandainya pertumbuhannya tertinggal. Teman-teman pasti bisa membedakan, yang udah biasa bertani kan pasti bisa membedakan itu. Tertinggal apakah bagus atau sama dengan sebelumnya, pasti bisa membedakan. Nah, itu ya untuk tanaman padi, jagung, dan sejenisnya. Sementara untuk tanaman keras itu kan khusus BSR ya sebenarnya ya. Karena dia dibuat memang untuk tanaman keras. Itu 1 saset 1 pohon. Ya, kalau kita bicara sawit itu di atas 5 tahun dia 1 saset, di atas 12 tahun 2 saset. Tapi berhubung cuaca 1,5 tahun belakangan itu tidak menentu,
dan kondisi pH tanah itu juga fluktuatif, teman-teman. SOP-nya sekarang itu kita kocorkan dulu ke sekitar pokok sawit atau durian atau tanaman kerasnya eco farming. Jadi satu saset. Kalau untuk selain sawit ya, kalau untuk selain sawit eco farming, fotosintesa maksud saya. Fotosintesa itu bisa kita kocor untuk 50 liter air. Berarti satu batang 1 liter. Kalau sawitnya masih umur 2 tahun sampai 5 tahun, satu saset bisa untuk 40. Kalau 40 batang ya 40 liter berarti. Kalau sawitnya di atas 12 tahun, satu saset untuk 30 liter, berarti satu batang 1 liter. Gitu ya. Itu fotosintesa. Berarti 1 hektar kita bisa 3 atau 4 saset fotosintesa. 2 jam atau 3 jam setelah itu baru ditanam Willow Slow Release. Yang punya pH tanah silakan dicek ada nggak perubahannya setelah dipakai fotosintesa. Nah, gitu ya. Itu untuk pertanian. Jadi memang untuk pertanian ketika teman-teman melakukan demplot itu betul-betul dikawal loh teman-teman. Ya, dosisnya. Apalagi kita tidak boleh memberikan ini ya yang lebay gitu ya, yang berlebihan ya. Tidak boleh memberikan pandangan yang berlebihan. Ya sesuai aja gitu, nggak usah terlalu berlebihan. Karena apa? Karena tidak mudah loh memperbaiki kerusakan tanah yang sudah dari dulu itu nggak mudah teman-teman. Jadi memang harus pendampingan kita. Kadang setidaknya teman-teman kalau melakukan demplot minimal 1 kali menjelang usianya 40 hari, menjelang usia tanaman 40 hari, itu teman-teman harus turun ke lapangan melihat pertumbuhannya. Khusus tanaman yang panennya 60 sampai 120 hari ya. Nah, menjelang usianya 40 hari teman-teman harus turun ke lapangan melihat bagaimana pertumbuhannya. Supaya kalau seandainya saya pernah yang gagal 1 kali, Karena memang itu saya nggak ngelihat dan memang faktor cuaca gitu, faktor cuaca mempengaruhi. Jadi sebenarnya teman-teman di pertanian tuh faktor cuaca sangat mempengaruhi ya. Faktor cuaca, faktor pH tanah, pH air, pencahayaan. Nah, pencahayaan juga mempengaruhi jarak tanam kalau itu di padi gitu ya. Kemudian kandungan NPK berimbangnya, unsur hara makronya banyak. Dan terakhir kalau bicara panen itu cara panennya ya. Teknik panennya banyak yang mempengaruhi. Tapi setidaknya kita bisa mengikhtiarkan dari segi pupuknya teman-teman. Tapi kalau bisa teman-teman mendalami juga hal-hal yang mempengaruhi hasil panen itu akan lebih bagus. Supaya apa? Supaya pas teman-teman ke lapangan itu ketemu di mana permasalahannya. Seperti saya kemarin kan, pas turun ke lapangan, oh ketemu permasalahannya ternyata jarak tanamnya terlalu rapat. Nah, gitu ya. Itu untuk pertanian. Nanti boleh kita perdalam di pertanyaan ya. Seperti sekarang saya juga lagi demplot, dia ada 13 hektar. Dalam 13 hektar itu ada 6 macam tanaman. Jadi yang kita demplot itu masing-masing 10 tanaman. Ada mangga, ada lengkeng, ada kurma, ada kelapa, ada durian, satu lagi ada manggis. Nah, itu dia 13 hektar. Kita demplot. Usia sudah 3 tahun. Nah, karena tidak dari awal, ketika usia ada 3 tahun itu tetap kita memperlakukannya seperti dia di usia 1 sampai 2 tahun, teman-teman. Gimana perlakuannya? Per 2 minggu semprot dengan fotosintesa. Selama 6 kali aplikasi ya, berarti selama 6 bulan. Per 2 minggu semprot dengan fotosintesa, BSR-nya 1 kali 2 bulan. Atau 1 kali 3 bulan paling lama. Kalau untuk di bawah 3 tahun, saya kasih kemarin dosisnya 1 saset itu bisa untuk 3 batang lengkeng. Kalau kurma 1 saset bisa untuk 2 batang gitu ya. Karena dia usianya masih 3 atau 4 tahun. Nah, gitu. Jadi intinya di pertanian ini kunci-kuncinya aja kita pahami. Kita ambil kunci-kuncinya, nanti kita bisa inikan sendiri gitu ya. Jadi kalau kita memakai fotosintesa untuk tanaman keras ya, memakai fotosintesa dengan base farming itu selama 3 bulan, berarti 6 kali aplikasi itu selalu kita pakai BSR-nya teman-teman.
bukan BSR, maaf, fotosintesa 1 kali 2 bulan. Kita memperlakukannya seperti dia usia 1 tahun, gitu ya. Apalagi kalau kita bicara demplot. Nah, kalau bicara demplot itu usahakan jangan sampai gagal, karena dia akan menentukan ke depannya. Itu kalau kita pakai BSR. Bagaimana kalau dengan eco farming? Beda lagi. Kalau kita pakai eco farming, nah beda lagi. Kalau eco farming kan untuk tanaman apa? Misal biasanya kalau saya eco farming itu untuk pertama kali pakai per hektar tuh kita pasok 2 tub dulu per hektar tuh, untuk 1 hektar. Nanti baru kita kasih per bulan atau per 2 bulan, gitu ya. Termasuk untuk karet juga seperti itu. Kemudian berikutnya kita masuk ke produk kesehatan. Hasbro, Habatus Sauda Propolis Bipolen ya. Masya Allah ya, ini ada produk Mais Spirulina, ini semacam antibiotik ini teman-teman, Mais Spirulina, tapi memang jarang sih, jarang kita ini kan, Mais Spirulina pun sebenarnya Mais Spirulina ini ada zatnya di Hasbro teman-teman, ada zatnya di Hasbro, jadi ketika teman-teman meminum Hasbro, sudah ada kandungan Mais Spirulina di dalamnya, tapi sekarang sudah ada Mais Spirulina yang khusus dia sendiri. Itu bisa untuk menjadi wasilah berbagai penyakit regeneratif ya. Nah, BIMEK dan Body Imun. Kemarin saya bahas yang 4 BIMEK. BIMEK ini luar biasa ya. BIMEK dengan apanya ya, dengan herbal yang sangat banyak di dalamnya, ada purwaceng, pasak bumi, cabai Jawa, gamat emas atau timun laut, ada apa lagi itu, banyak herbal di dalamnya. Itu kerja utama BIMEK ini pengencer darah sebenarnya, pengencer darah. Tapi dia cara minumnya ada 4 tergantung permasalahan organ. Jadi inti dari BIMEK ini teman-teman, dia nutrisi organ. Nah, ketika organ kita bermasalah maka kita berikanlah nutrisi, sama dengan tanaman tadi. Tanaman itu bagaimana nutrisinya menjadi tumbuh gitu ya, menjadi terpenuhi. Ketika nutrisinya terpenuhi, pertumbuhannya juga bagus. Sama juga kayak kita manusia, ketika nutrisi kita kurang, kita akan mudah kena penyakit. Nah, kalau ini fokusnya ke nutrisi organ ya, kalau BIMEK. Dan body imun ini lebih kepada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri ya. Red One dan Ecoviko. Red One dari buah merah Papua, Ecoviko dari kelapa ya. Nah, ya diabetes, banyak untuk berbagai macam penyakit banyak. Teman-teman sarannya masuk ke grup support BIMEK ya, masuk ke dalam grup support BIMEK. Yang terbaru kemarin sudah dibilang juga mungkin ya, ada yang benjolan, ada yang kesemutan, testimoni siapa ya? Mungkin datang ada sekarang kali ya. Mitra kita juga di Prime Time juga. Ada yang stroke, alhamdulillah ada perubahan ya. Nah gitu. LVM kolagen. Nah, nih teman-teman laki-laki perempuan wajib nih minum LVM kolagen. Kalau ingin awet muda wajib deh minum LVM kolagen. Atau ingin perawatan kulit atau rambutnya rontok, bahkan LVM kolagen. Kalau untuk stroke kan resepnya LVM kolagen dengan LVM kalsi, teman-teman. Kandungan-kandungan buah di dalamnya itu ada apel, anggur, strawberry, buah merah juga kan. Luar biasa gitu. Ini LVM kalsi. Kalau untuk stroke tadi ya, BIMEK, LVM kalsi dan LVM kolagen. Ini susu kambing luar biasa. Jadi Masya Allah ya, jadi semua herbal kita tetap kita harus menyampaikan testimoninya, disclaimer teman-teman. Kenapa? Karena kondisi tubuh kita itu beda-beda. Cuman kalau kita tidak mencoba tentu kita tidak tahu gitu ya. Nah, seperti Bunda Metri ya, mitra saya. Saya selalu menganjurkan kolagen itu minumnya sebelum makan. Tapi untuk orang yang kena MAH minumnya itu sesudah makan. Nah, kemarin saya kan nggak tahu kalau bundanya MAH saya anjurkan sebelum makan, akhirnya dia mual-mual. Saya tukar sesudah makan, alhamdulillah nggak mual-mual lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kondisi tubuh kita itu beda-beda gitu. Dan herbal kita ini elastis ya, cara meminumnya itu elastis, jadi nggak harus, nggak kaku. Bagaimana ketika kita meminum dengan
obat dokter boleh jarakkan 1 jam, itu ya. Dan apapun herbalnya itu harus perbanyak minum air hangat, ya, air hangat. LVM Slim dan Slim. LVM Slim ini teman-teman bisa untuk gemuk loh. Untuk diet bisa, untuk gemuk bisa. Kemarin ada lagi testimoninya untuk gemuk dia pakai LVM Slim. Kalau si Slim fokus untuk diet 2x1 ya. Nah sekarang kan ada buku yang dikeluarkan oleh Ustadz Asep Brother. Seperti yang sering saya bilang, herbal kita ada 2 rujukannya. Mana yang betul? Betul keduanya teman-teman, betul keduanya. Karena Ustadz kita itu memang di bidang ilmunya keduanya, gitu ya. Jadi betul keduanya, nggak usah bingung. Ya. Kalau saya kadang ngeresepin, kadang berdasarkan Ustadz Asep, kadang berdasarkan Ustadz Anton gitu ya. Karena teman-teman ketika kita betul-betul ingin mendalami ini, teman-teman harus berani melakukan pendampingan ya. Teman-teman harus berani melakukan pendampingan kepada orang-orang yang kena penyakit. Nah makanya kalau ini apa penyakitnya didampingi dan di follow up. Setelah minum ini apa yang terasa. Nah gitu loh. Harus berani kita. Habat Coffee Natural Pack ya. Ini bagus untuk diet dan mah. Ekonak X-Men. Jadi orang yang meminum X-Men dengan meminum yang terbiasa meminum Ekonak, ketika kita suruh X-Men mereka nggak mau minum X-Men. Karena memang X-Men ini dia harus rutin setiap hari, nanti di bulan kedua akan terasa dampaknya. Tapi kalau Ekonak dampaknya langsung terasa. Gitu ya. Ekonak dampaknya langsung. Tapi sekali ini ya, sekali 2 minggu. Titan. Nah, untuk Titan ini untuk bapak-bapak, area khusus bapak-bapak silahkan dicoba. Kristafik area khusus ibu-ibu ya, sari rapet ya, biar wangi juga gitu ya. Nah, sedikit tentang skincare. Skincare ya teman-teman, alurnya kita ada day cream, night cream gitu ya. Jadi seperti dibilang kemarin, kita perawatannya itu dari dalam dan dari luar. Nah, kita makainya nggak usah tebel-tebel, cukup tipis-tipis aja. Pakai sabun Kojic dulu. Sabun Kojic itu dibiarkan di muka, dia nggak boleh kena mata ya. 1 menit sampai 2 menit, semakin lama semakin bagus. Memang sabun Kojic dan Underfarm itu pencerah. Sabun Kojic, nanti baru pakai day cream kalau yang untuk siangnya. Kalau mau pakai serum boleh, tapi kalau langsung day cream nggak apa-apa. Cuman day cream kita SPF-nya 25 teman-teman. Kalau menurut informasi Teh Milda, kalau untuk kulit Asia cukup 25, tapi informasi kita selama ini kan kalau 40 tahun ke atas itu harus SPF 50. Jadi tergantung teman-teman, kalau ingin nambah SPF-nya tambah dengan sunscreen gitu ya. Dan sebenarnya untuk perawatan ini teman-teman, walaupun teman-teman sudah rutin perawatan tapi tidak melakukan peeling, tidak terjadi eksfolian atau pengelupasan kulit, maka peeling itu wajib ya bagi yang sedang melakukan perawatan. Peeling 1 kali 5 hari atau dalam 2 minggu 3 kali. Wajib itu peeling. Supaya hasilnya maksimal. Untuk kolagen itu jelas ya, pasti ya. Kalau untuk di luarnya maksud saya, jadi ada pengelupasan kulit itu akan lebih cepat hasilnya nanti. Nah, makanya kita harus pakai peeling juga gitu ya. Jadi perawatannya bukan day cream, night cream, bukan cleansing oil, tapi dilengkapi dengan peeling juga. Nah, ini ada serumnya. Sekarang marilah dilengkapi dengan red gel. Jadi caranya, teman-teman kalau mau pakai red gel, biasanya kita pakai serum, pakai night cream, kan gitu. Kalau mau pakai red gel, tinggalkan salah satu. Serum dan night cream ini kan nutrisi ya. Jadi supaya tidak berat kerja di muka, ya kerja kulit muka kita, pilih salah satu. Mau pakai night cream saja atau mau pakai serum saja. Baru dipakai red gel gitu ya. Keduanya boleh juga. Tapi saya menyampaikan sesuai rekomendasi konsultan kita ya. Kalau sarannya kalau kita pilih salah satu supaya tidak terlalu berat kerja di kulit kita. Jadi akhirnya saya menerapkan yang seperti disampaikan Teh Milda ya. Jadi kalau mau kadang pakai serum dulu baru red gel atau kadang night cream baru red gel gitu. Red gelnya 2 sampai 3 kali seminggu.
Kapan nyucinya? Nyucinya pas sholat subuh, pas subuh dia kan dibawa tidur aja. Langsung pakai sabun tidak, teman-teman, pakai sabunnya nanti dicuci biasa aja dulu. Gitu ya, untuk Rachel ya. Nah, ini hand body juga ada. Nah, ini Kojic underfarm ini semacam pencerah ya, lipatan-lipatan. Sabun ya, sabun mandi. Kalau yang eksim bagus pakai propolis ini. Kalau ada kulitnya eksim, pakai propolis ini, FVM propolis. Nanti kasih dengan kolagen juga. Lipstick dan lip gloss. Lip gloss ini dia tergantung pH bibir. Parfum ada beberapa varian. Dan terakhir adalah Eco Racing. Nih, Eco Racing wajib dipakai nih teman-teman, karena ini produk pertama kita ya. Jangan sampai kita nggak tahu itu dengan Eco Racing, padahal itu produk pertama dan sangat bagus gitu ya. Nah, teman-teman ada pertanyaan ya, gimana itu, kenapa di luaran, di Shopee segala macam harganya cuma 40.000, 20.000, nah gitu. Silakan masuk ke akun ya, silakan masuk ke akun, di situ di kotak kecil kalau nggak salah ada ya, di situ dikatakan teman-teman nggak usah ragu. Ketika ada yang melakukan penjualan undercutting price di bawah harga yang sudah ditetapkan, kalau ketahuan ID-nya diblokir berarti itu pelanggaran. Itu pertama, aturan dari perusahaan. Kedua, bisa dipastikan yang menjual harga murah itu adalah KW ya, KW. Karena barang-barang bagus kan memang di-KW-kan. Sering seperti itu. Jadi kalau ingin mendapatkan yang ori, memang ke agen resminya ya, bilang aja seperti itu ke orang-orang, karena itu sudah sering diberantas, timbul lagi. Nah seperti itu ya, tergantung kita mengedukasi lagi ya. Oke, itu mungkin untuk produk. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemana? Oke Pak, moderator mana? Ya, masuk. Itu Pak, untuk produk silakan kalau ada yang mau ditanya. Oke, terima kasih banyak Ibu Sri Noputri. Wah, luar biasa sekali ini penguasaan materi produknya, sangat ini ya, udah di luar kepala ini. Oke, buat Bapak Ibu semuanya, apabila mau ada yang bertanya silahkan, saya berikan kesempatan. 2 pertanyaan aja ya Bu ya, cukup ya? Boleh. Ya, 2 pertanyaan ini saya bahas dari chat aja nggak apa-apa ya? Iya lanjut. Ini yang saya pilih sebentar. Yang pertama ada pertanyaannya dari bagian kesehatan, dari produk kesehatan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Tanudiansyah ya. LVN X-Slim untuk ibu menyusui gimana Bu? Apakah ada dampaknya gitu maksudnya ya? LVN X-Slim bagaimana untuk ibu menyusui? Apakah ada dampaknya atau tidak gitu? Ya silakan Ibu. Kalau slim untuk menyusui jangan, nanti ke anaknya khawatirnya, ke ibunya nggak ada, khawatirnya ke anaknya. Oke, lebih khawatir ke anaknya ya Bu ya. Oke, ini untuk Bapak Agus sudah dijawab. LVN X-Slim untuk ibu menyusui berarti jangan dulu ya Bu ya. Nah, jadi ada efeknya untuk anaknya. Kalau untuk ibunya mungkin nggak jadi masalah karena efeknya untuk ibunya, tapi untuk anaknya nah agak berbahaya jadi ya Bu ya. Karena ini kan sifatnya kalau yang saya lihat ya, kebetulan saya juga pakai nih produk LVN X-Slim nih. Ya, enak banget sih untuk badan ya. Efeknya kan untuk menguruskan badan lah ya kan. Tapi kalau misalkan untuk anak kan kita dalam tahap perkembangan gitu. Jadi alangkah baiknya tidak dikonsumsi dulu untuk ibu menyusui. Ya, gitu ya Bu ya. Karena ada efek mencret juga, nanti khawatir ke anaknya. Betul. Nanti takutnya jadi ini ya Bu ya.
Jadi diare ya Bu ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya saya pilih. Untuk obat wasir apa saja Ibu Sri dari Bapak Usman Soleh? Wasir sama dengan ambeien kan ya? Ya. Ya, kalau yang saya dampingin wasir itu kemarin Bimek Hasbro. Tapi kalau dari startup Asep Brother, wasir itu Bimek Hasbro tambah dengan Ekovico. Tapi yang saya dampingi Bimek Hasbro, alhamdulillah dia nggak jadi operasi. Pak Agus juga namanya dari Banyuwangi, nggak jadi operasi dia. Bimeknya habis 2 box, Hasbro-nya habis 1 box. Oh, Masya Allah ya. Berarti alhamdulillah produknya bermanfaat ya Bu ya. Sekalian aja deh, ini masih ada hubungannya dengan ini ya, dengan kesehatan. Dari Bapak Freddy, untuk asam urat dan rematik pakai produk apa ya Bu ya? Asam urat tuh Hasbro sama LVM kalsi. Asam urat Hasbro dengan LVN kalsi ya? Ya. Itu walaupun LVN kalsi itu produknya untuk anak-anak, tapi bisa untuk dewasa juga ya Bu ya? Oh bukan untuk anak-anak itu. LVM kalsi itu saya belum berani menjelaskan kerjanya, kandung-kandungnya saya belum menguasai, tapi yang jelas ya LVM kalsi itu bisa menjadi wasilah untuk berbagai penyakit, bahkan untuk stroke ya. Untuk stroke itu LVM kalsi ditambah dengan LVM kolagen dicampur. Selain Bimek potensial tentunya ya. Untuk stroke itu Bimek potensial plus ditambah LVM kalsi dan LVM kolagen. Itu cepat loh perkembangannya pakai itu. Jadi bukan untuk anak-anak aja LVM kalsi itu. Iya. Oke. Berarti bisa pakai LVN kalsi dan LVN ini kolagen ya Bu ya. Baik, ini pertanyaan yang selanjutnya mengenai pertanian ya sekarang ya. Tadi udah kesehatan, sekarang pertanian. Saya cari, ya ini dari saudara atau saudari ya, Muda Siti. Ya berarti Mbak atau Ibu nih. Ibu Sri, kalau padi udah 40 hari kena Jawa wereng, hama kali ya? Oh iya, hama wereng. Nah, itu pakai semprot pupuk apa ya Bu ya? Bukan pupuk, itu udah penyakit, bukan pupuk lagi, obat lagi itu. Udah hama itu. Jadi saya pernah terapkan di Pasaman Timur, punya mitra juga pendampingan. Orang di sekelilingnya tuh habis dengan wereng, dia kena juga, tapi di kita sekitar 7 rumpun. Kita terapkan EPP-nya 1 kali 2 minggu, 2 kali seminggu. Semprotkan EPP 2 kali seminggu. Oke, semprotkan MPP 2 kali 1 minggu ya, Ibu Siti ya. Oke. Kalau ingin lebih menghemat tenaga, bisa 1 kali seminggu, tapi dosisnya 2. Jadi 1 tangki semprot, 2 saset masukkan, bisa juga. Oke, baik. Itu nanti untuk lebih jelasnya juga bisa ikut ini ya Bu ya, ikut dalam grup ya, dengan Pak Wawan. Pak Wawan itu ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya satu lagi pertanyaan ya. Ini saya cari yang dari pertanian ya. Pertanian, sebentar Mas, ini ada yang tertarik nih, sebentar. Ini tanya kalau ada benjolan di bokong, dokter suruh operasi. Nah, boleh. benjolan ini Bimek dengan LVM kalsi dan apa? Cepat. Kalau benjolan Bimek cepat itu. Bimek boleh dengan Bimek kapsul, boleh dengan Bimek sirup ya. Tambah LVM kolagen dan kalsi juga. Itu cepat kalau untuk benjolan biasanya. Ya. Oke. Satu lagi ya Bu ya, ini nih. Ibu Sri, kalau padi dari mana nih? Yang tadi Bu. Nah, Muda Siti lagi nih. Oh, yang tadi. Oh, bukan. Sebentar. Dari Ibu Janeria kayaknya. Ibu ya. Pupuk eco farming bisa dicampur sama obat rumput enggak katanya? Sangat dilarang, jangan ya. Jadi eco farming ini teman-teman
dia berbahan mikroba ya. Ketika mikroba tercampur dengan kimia itu netral, nggak ada fungsinya, teman-teman rugi, biaya capek, tenaga capek, netral dia lagi. Jadi apalagi dicampur. Sedangkan bekasnya aja, tangki semprotnya itu betul-betul harus bersih. Misal teman-teman hari ini menyemprot dengan obat rambut ya, racun rumput. Besok pakai eco farming. Itu pastikan tangki semprotnya bersih. Apalagi dicampur, jadi tidak sangat dilarang ya teman-teman ya. Nah, kenapa juga disarankan menyemprotnya sebelum jam 9 pagi? Karena ketika dia kena cahaya matahari, dia juga menjadi netral, bukan netral ya, nggak aktif. Dia kan mikroba aktif. Jadi ketika kena cahaya matahari dia nggak aktif lagi, jadi fungsinya berkurang. Jadi makanya pas pemupukan, kalau eco farming kan masih pakai kimia tuh 50%, makanya berjarakkan 2 atau 3 hari ketika kita memakai eco farming. Misalnya hari ini kita tebar pupuk kimianya. Nah, pupuk eco farmingnya kita semprotkan 2 atau 3 hari setelah itu. Itu ya, Bu. Oke, ya sangat-sangat dilarang ya, sangat-sangat dilarang karena ini sifatnya kalau obat rumput itu racun ya Bu ya, Iya, bukan itu malah jadi ya baik. Oke, selanjutnya saya cari dulu ya, ke bawah. Ya, ini yang terakhir kayaknya nih, benih yang sudah direndam boleh nggak direndam sebentar sama pupuk eco farming Ibu, dari Ibu Hajah Rosanti. Enggak, Yang Bunda. terakhir. Jadi dia semuanya kan ada ilmunya. Kenapa kita rendam dengan eco farming benihnya? Gunanya untuk apa kalau benih? Jadi ya saya nggak tahu ilmunya ya, benih direndam dengan eco farming. Saya nggak tahu ilmunya. Yang saya tahu benih itu kita rendam dengan eco plant protector atau agen hayati. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk antisipasi hama bawaan benih, itu tujuannya. Jadi bukan dengan eco farming. Belum dapat lagi informasinya kalau merendam benih dengan eco farming, tapi merendamnya itu dengan agen hayati, gitu ya, Bu. Ya. Yang paling bawah nih, Prime Team Indonesia, cara mengaplikasikan eco farming ke tanaman cabai. Sama, cara mengaplikasikannya sama dengan ke padi tadi, hari ke-14 sama. Hari ke-14, tapi kalau untuk cabai ini memang agak sering-sering dilihat. Cabai itu kan tanaman yang paling manja. Dia paling tidak bisa jablay. Petaninya harus rajin membelainya, merawatnya. Kurang dibelai aja dia tuh cepat keriting, cepat kena hama kan gitu. Maka untuk cabai memang agak dipercepat juga dosisnya, ditambahkan dosisnya juga tidak masalah. Oke, baik. Ya, saya kira sudah cukup ya Bu ya. Boleh. Ya, oke. Alhamdulillah kita sudah dijelaskan oleh Ibu Senam Putri. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi kita bisa menerimanya dengan baik. Kemudian saya reminder juga kepada Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu produk-produk di PT BES ini, karena produk-produk yang ada di PT BES ini sangat-sangat banyak ya. Katalog yang terbaru itu ada juga banyak yang baru ya produk-produknya, jadi bisa dipelajari lagi di katalog-katalog yang sudah diberikan oleh mentor-mentornya. Ya, terutama saya sarankan kepada Bapak Ibu semuanya harap dipakai produk-produk dari PT BES. Jadi kalau misalkan memang sudah habis produk yang FO-nya kemarin, ya alangkah baiknya kita mencoba produk-produk yang lain di PT BES ini. Kita bisa RO yang 350.000 minimal ya. Kemudian bisa RO yang harganya 2 juta, kemudian sampai yang paling tinggi RO-nya. Itu saya sarankan wajib kita memakai ya produk-produk dari PT BES ini ya. Saya juga sampai sekarang saya pakai Hubs Pro ya. Sampai sekarang saya mau pakai Hubs Pro, kemudian pakai X-Men ya. Kemudian saya juga pakai tiap malam. Ya, itu dia luar biasa, Bu. Nah, saya juga nggak lupa, Bu. Saya minum LVN kolagen loh.
Ya, walaupun laki-laki saya tetap minum nih, enak banget. Ya, buat kulit, alhamdulillah nih. Ya, walaupun hitam-hitam tapi nggak ada jerawatan. Kecuali saya nggak pernah pakai lipstiknya, Bu. Istrinya disuruh. Ya, kalau istri saya pasti pakai LVN, pakai lipstiknya, kemudian sama skincare-nya juga. Ya, buat bapak-bapak sekalian wajib nih ngebeliin skincare-nya buat istrinya ya. Biar makin kinclong, biar makin bening, biar makin disayang ya sama istri. Ya, Masya Allah. Oke, Ibu Sri, terima kasih banyak atas penjelasannya tadi mengenai produk-produk yang sangat luar biasa ini dari PT BES. Semoga kita semuanya bisa bisa memberikan manfaat juga kepada rekan-rekan kita yang ada di sekitar dengan manfaat dari produk-produk PT BES. Kita wajib nih ngasih informasi ya. Ini produknya bagus, silahkan dipakai, silahkan dicoba, silahkan dibeli ya. Tugas kita sebagai reseller itu ya wayahna kita harus berjualan gitu. Yang namanya reseller ini kan kita menjual kembali. Artinya menjual kembali barang-barang yang ada di PT BES ini. Kita jual kembali gitu kan. Kita dapat manfaatnya, kita dapat keuntungannya dari mulai produk kemudian dari sistem penjualannya gitu.